Baik, pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang berkaitan dengan data mining. Pada kali ini kami mengambil studi kasus, yaitu analisis K-means clustering pada dataset motor. K-means clustering adalah metode analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah kelompok atau cluster berdasarkan kebutuhan konsumen. Adaptasi data menjadi informasi yang sebelumnya belum tersampaikan. Dengan proses data mining dan teknik yang tepat akan memberikan hasil yang optimal. Data mining merupakan serangkaian proses dalam pencarian pola, hubungan, pengendalian, nilai tambah dari data, dan informasi yang berukuran besar, berupa pengetahuan dengan tujuan menemukan hubungan dan menyederhanakan data agar diperoleh informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat. Salah satu teknik mengelompokkan sepeda motor berdasarkan kebutuhan konsumen yang dapat digunakan dalam data mining adalah metode pengelompokan clustering. Clustering adalah metode yang digunakan dalam data mining. Dengan cara kerjanya mencari data dan mengelompokkan data. Data mining dengan cara kerjanya mencari data dan mengelompokkan data yang mempunyai kemiripan karakteristik antara data satu dengan data lainnya yang telah diperoleh. Berikutnya saya serahkan ke rekan saya. Input dataset, proses, klasifikasi K-means dengan metode pendekatan Euclidean Distances. Mencari jarak terdekat dengan control-it. Perbaharui nilai kontrol baru. Melakukan perulangan sampai anggota tube cluster tidak berubah. Output mencari nilai akurasi. Penjabaran dari diagram alur K-means adalah langkah pertama adalah memilih dataset yang akan digunakan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dataset sepeda motor merek Honda dan Yamaha. Langkah selanjutnya, pembagian dataset data training dan data testing. Setelah membagikan data menjadi dua bagian, selanjutnya melakukan pengujian dengan menggunakan algoritma K-means. Langkah selanjutnya adalah mencari jarak terdekat dengan Kentrot menggunakan rumus jarak Euclidean Distances. Setelah itu, memperbaharui nilai control-it baru yang diperoleh dari rata-rata cluster. Langkah terakhir yaitu mencari nilai akurasi dari setiap pengujian yang dilakukan. Algoritma K-means. K-means adalah merupakan salah satu metode dalam data mining yang dapat mengelompokkan data atau cluster sebuah data ke dalam bentuk satu cluster atau lebih cluster, sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama, dan data dengan karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok berbeda yang lainnya. Sarwono mengembangkan secara detail algoritma K-means adalah sebagai berikut, yaitu menentukan nilai sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk, menentukan nilai acak atau random untuk pusat cluster, awal kontrol sebanyak K untuk menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing Kentron dengan menggunakan rumus jarak Euclidean Distances, yaitu D buka kurung XI tutup kurung, di mana XI data kriteria dan NJ contoh kontrol pada cluster KJ. Confusion matrix melakukan pengujian untuk memprediksikan suatu objek yang benar dan salah.
Tabel pertama, conversion matrix, nilai prediksi, nilai aktual, TP, TN, EP, TN. TP adalah true positif yang diklasifikasikan positif, TN true negatif yang diklasifikasikan negatif, EP false positif yang diklasifikasikan positif, FN false negatif yang diklasifikasikan negatif. Nah, rumus untuk perhitungan conversion matrix untuk menghitung precision, recall, dan nilai akselerasi dapat dijelaskan di bawah ini. Precision berguna untuk mengukur tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Precision TP dibagi dalam kurung TP tambah EP. Recall berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi pada persamaan berikut. Recall TP dibagi dalam kurung TP ditambah FN. Akurasi berguna untuk mengukur suatu kinerja sebuah metode. Akurasi TP tambah TN dibagi TP tambah TN tambah EP tambah FN. Baik, di sini saya akan melakukan perhitungan manualnya. Langkah pertama yaitu menentukan data. Di sini kami sudah membuat data sepeda motor, kemudian menentukan jumlah cluster yang ingin untuk menggunakan metode E-blow untuk menentukan nilai K yang optimal. Pilih K titik acak dari dataset sebagai centroid awal, misalkan K1, pilih beberapa titik secara acak, menghitung jarak Euclidean dengan rumus acak Euclidean. Hitung jarak ini semua titik centroid. Kemudian menetapkan cluster. Tentukan cluster untuk setiap titik. Jika jarak titik 1 lebih kecil, maka titik tersebut termasuk cluster 1 dan seterusnya. Setelah masing-masing cluster data dihitung jaraknya untuk setiap cluster, langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan data sesuai clusternya. Kelompok cluster suatu data hitunglah dari jarak terpendek dari data terhadap suatu cluster. Hasil pengelompokan data dapat dilihat pada tabel 4. Cluster data jarak terdekat. Penerapan pada cluster dengan jarak terdekat ke cluster yaitu memperoleh data yang dekat dengan C1 sama dengan 150, C2 sama dengan 94, C3 sama dengan 55. Setelah data dikelompokkan sesuai dengan clusternya, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai centroid baru masing-masing cluster dengan menggunakan persamaan 2. Perhitungan yang dilakukan untuk menghitung nilai centroid baru pada masing-masing centroid yaitu dengan menjumlah semua nilai pada setiap cluster. Yang sama dengan membagikan dengan jumlah data yaitu pada cluster tersebut. Hasil centroid baru dapat dilihat pada tabel 5. Hasil pengelompokan data K300 data sepeda motor dengan 15 kali pengujian, dengan setiap pengujian menggunakan 3 cluster data di setiap masing-masing pengujian. Setelah dikelompokkan semua data, langkah berikutnya adalah menghitung nilai dengan conversion matrix, prediksi, kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.